Teddy, lalu memberikan kepada karyawan lain untuk disimpan di penitipan barang. Semua orang antusias menyaksikan pertunjukan menghancurkan para mecha liar dengan berbagai macam permainan. Pertama, mereka membawa satu robot tua ke dalam meriam lalu ditembakkan ke arah lingkaran api. David yang ketakutan memegang tangan Joe. Sementara itu Teddy berhasil keluar dari kotak dan menemukan David di dalam sangkar. Seorang gadis kecil menggendong Teddy dan melihat David, berpikir bahwa dia anak laki-laki sungguhan. Gadis itu pun menemui ayahnya yang merupakan salah satu kru acara tersebut. Mendengar laporan putrinya, ia langsung memeriksa CCTV melihat keberadaannya. Kemudian ayah gadis itu menemui David dan menggunakan sinar exportable untuk memastikan bahwa David adalah robot. Sang ayah terkejut dan terpesona oleh sistem canggih David dan meminta bos Flashfair melepaskannya. Terjadilah perdebatan antara mereka. Sementara itu, David melihat mecha baby sister disiram dengan zat asam sebagai bagian dari permainannya. Si bos itu memutuskan giliran David dimasuki ke dalam arena pertunjukan dan mengabaikan permintaan ayah gadis tersebut. Sewaktu di bawah, David tidak mau melepaskan tangan Joe sehingga mereka berdua dimasukkan ke dalam alat perangkap yang dilengkapi zat asam. Saat bos menampilkan David di hadapan penonton sambil mengoceh tentang bagaimana anak mecha menghina populasi manusia, membuat penonton terdiam karena tidak biasa melihat anak-anak dalam pertunjukan itu. Tiba-tiba asam menetes ke bahu David, membuatnya menjerit dan menangis ketakutan. Seketika terjadi kericuhan di mana para penonton melempari barang ke arah si bos supaya mengeluarkan David dari permainan. Sang ayah gadis itu mengambil kesempatan menyelamatkan David dan Joe untuk segera melarikan diri. Menceritakan Profesor Harvey, di dalam kantornya ada berbagai foto David tumbuh dewasa dan terungkap bahwa David merupakan putra Harvey yang telah meninggal. Kala itu tim melaporkan bahwa David terlihat di pameran daging, meyakinkan Harvey bahwa mekanya masih dalam kondisi baik-baik saja. Kembali ke hutan, David dan Teddy menjadi parno ketika melihat bulan, mengira itu adalah pesawat Flashfair. Untuk berjaga-jaga, mereka mengambil rute yang berbeda. Di sana David bercerita kepada Joe tentang keinginannya menemukan peri biru. Setelah tahu peri merupakan seorang wanita, Joe mengajak David pergi ke kota tempat dulu dia beroperasi sebagai robot pemuas wanita. Sebelum pergi, mereka membutuhkan tumpangan. Joe menemukan sekelompok remaja dan menggunakan pena hologram untuk memanipulasi mereka dengan dihadiahi para wanita seksi. Begitu mereka sampai, Joe mengajak David berkeliling menikmati suasana meriah di kota tersebut. Di sana David terpesona oleh patung malaikat karena menurutnya itu adalah peri biru dan mencoba memasuki bangunannya. Joe menahan David dan pergi ke tempat Dr. No, sebuah program yang berfungsi sebagai ensiklopedia serba tahu. Lalu menggunakan uang yang diberikan Monica dimasukkan ke dalam mesin itu agar David memperoleh jawaban dari setiap yang ia pertanyakan. Jawaban yang didapatkan bahwa peri biru ada di ujung dunia. Joe merasa harus memberi pengertian terhadap David bahwa manusia membenci robot. Namun David bersikeras meyakini Monica akan mencintainya jika dia menjadi anak manusia asli. Terjadilah perdebatan antara keduanya yang membuat David marah dan memilih berpisah dengan Joe. Saat meninggalkan gedung, polisi menemukan mereka dan menangkap Joe atas kasus pembunuhan seorang wanita. Di tengah penangkapan itu, David masuk ke dalam helikopter dan menyalakannya, membuat helikopter berputar-putar, menimbulkan kekacauan besar. Joe memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri dan melompat ke dalam helikopter, mengambil alih kendali untuk menerbangkan kendaraan menjauh dari kota tersebut. Beberapa jam kemudian mereka mencapai kota Manhattan. Akibat pemanasan global telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut, membuat kota tersebut terendam. David melihat sekumpulan patung singa dengan air yang keluar dari mulutnya. Sesuai petunjuk dari Dr. No, mereka pun mendaratkan helikopter di gedung sebelah singa itu. Lalu keduanya mencari Profesor Harvey. Di sana David memasuki sebuah pintu dengan kutipan dongeng. Betapa mengejutkan, di dalam sana ia menemukan seorang anak yang sama persis dengannya. Kembarannya hanya tersenyum lalu mengajak David membaca dongeng bersama-sama. David mulai berpikir anak itu bisa menjadi ancaman yang akan menggantikan posisinya. Lalu ia mengambil lampu dan membenturkan ke kepala kloningannya tersebut.
Joe yang ketakutan memilih pergi sambil menggendong Teddy. Tak henti David berteriak hingga akhirnya Profesor Hubby muncul. Lalu ia berkata, yang dimaksud dari peri biru adalah Profesor Hubby itu sendiri. Dongeng yang diyakini secara eksplisit dibuat untuk mengarahkan David ke Profesor Hubby, serta menguji motivasi David untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mecha lain. Setelah itu, Hubby pergi untuk mengumpulkan seluruh timnya. Kini David memikirkan fakta bahwa perjalanannya telah menjadi bagian dari rancangan Profesor Hubby. Setelah itu, David memasuki ruangan lain di mana ia menemukan beberapa mecha lagi yang mirip dengannya, termasuk salah satu yang masih dalam tahap produksi. Lalu berjalan menuju deretan kotak bertuliskan nama David serta rekan wanitanya yang dinamai Darlene, diproduksi secara massal untuk dijual. Melihat itu, David kini sadar bahwa dia hanya seorang robot yang telah dibuang oleh pemiliknya. David putus asa dan memilih menjatuhkan diri ke dalam air. Segerombolan ikan membawa David sampai ia jatuh di depan sesuatu yang menarik perhatiannya. Namun Joe keburu menolong dengan menggunakan lengan helikopter. Begitu ia keluar, David menyadari telah menemukan peri biru di bawah air. Sayangnya Joe tiba-tiba ditarik oleh helikopter polisi. Joe mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Joe mengaktifkan mode kapal selam sebelum dibawa oleh polisi. Bertekad untuk menemukan peri biru, David mengemudikan kapal menuju sebuah karnaval terbengkalai dengan Teddy di sampingnya. Dari deretan permainan itu, David menemukan Pinocchio dan tak jauh dari sana, akhirnya bertemu dengan patung peri biru. Pendaratannya menyebabkan biang lala runtuh sehingga menimpa kapal menjebak mereka. David tidak peduli, dia hanya memperhatikan peri biru lalu menyampaikan sebuah permohonan untuk menjadikannya anak laki-laki manusia. Namun peri tidak merespon keinginannya. Tahun berlalu dengan David masih terjebak di sana. Ia tidak pernah kehilangan harapan, bahkan ketika lampu mulai padam, gelap dan tidak bisa melihat patung peri itu lagi. 2000 tahun kemudian, dunia diselimuti es dan peradaban manusia telah musnah. Suatu hari sebuah pesawat muncul dan terbang di sekitar Manhattan. Ternyata mereka merupakan robot berwujud alien yang selamat dari kejatuhan peradaban manusia yang dapat berevolusi tanpa batas. Di sana mereka menemukan David dan Teddy membeku diselimuti es, lalu mengaktifkannya kembali membuat David kejang-kejang. Setelah normal, David keluar dari helikopter dan menyentuh patung peri biru yang seketika retak dan hancur. Kemudian robot alien memindai memori David untuk memahami planet ini dengan lebih baik. Tiba-tiba ia mendapati dirinya duduk di meja rumah Monica. Rumah itu terlihat persis seperti yang diingatnya, membuat David semangat mencari keberadaan Monica. Namun di ruangan lain, ia terkejut melihat peri biru hidup dan berbicara. Tak ingin membuang kesempatan, David segera mengutarakan keinginannya menjadi anak laki-laki manusia. Namun peri biru itu tidak dapat mengabulkan permintaan David, menjelaskan bahwa ia tidak memiliki bagian anggota tubuh Monica sebagai pemicu untuk membangkitkannya. Nyaris putus harapan, Teddy datang mengabarkan bahwa ia telah menyimpan potongan rambut Monica. David pun memberikan rambut itu kepada peri. Lalu ia pergi ke kamar lamanya menemukan mainan pesawat yang membuat David teringat tentang Joe. Sedangkan Teddy menjahit bagian tubuhnya yang robek. Pada saat itu David melihat sosok di balik pintu. Dikira Monica, ternyata itu adalah robot alien. Di sana ia mengaku terpesona oleh manusia dan berkeinginan mengembalikan umat manusia dengan menggunakan jejak organik untuk mengkloning mereka. Tetapi sayang, percobaan itu telah gagal, yang dimana manusia cloning hasil mereka hanya mampu hidup selama 1 hari. Hal itu pun akan terjadi jika mereka membangkitkan Monica. Robot alien menyuruh David pergi ke kamar Monica supaya mengetahui nasib selanjutnya. David menemukan Monica sedang tertidur pulas. Ia menangis sambil menyekar rambut dari wajahnya. Monica pun bangun dan menyapa David sambil tersenyum manis. Dalam 1 hari itu, David tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berharga dapat menghabiskan waktu bersama Monica. Ia menunjukkan lukisan tentang perjalanannya, mereka bermain petak umpet dan merayakan hari ulang tahun David. Singkat cerita, saat lampu
lampu di luar meredup, David membawa Monica ke tempat tidur. Di sana tiba-tiba Monica mengatakan bahwa ia mencintainya, membuat David tersenyum, campur sedih dan bahagia. Kemudian David memutuskan tidur di samping Monica yang sudah tidak akan bangun lagi, hingga merasakan mimpi untuk pertama kali di dalam hidupnya. Dan itulah akhir dari perjalanan David. Terima kasih telah menonton Box Review Film. Jika suka dengan video ini, boleh di like, comment, and subscribe.